Dari tahun ke tahun jumlah investasi di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Kemudahan dalam berinvestasi menjadi salah satu pemicunya. Modal besar yang kerap menjadi penghalang kini tidak lagi menjadi alasan. Bahkan kini semakin banyak instrumen investasi yang dapat dibeli mulai dari 500.000 di HSBC. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat dari tahun 2017 hingga 2018 jumlah investasi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Di tahun 2017 realisasi investasi tercatat berada di angka 678,8 triliun, sedangkan di tahun 2018 angka tersebut mengalami sedikit peningkatan menjadi 721,3 triliun atau naik sekitar 4,1%. Peningkatan jumlah investasi juga sudah terlihat di awal tahun 2019. Pada kuartal pertama BKPM mencatat realisasi investasi sudah berada di angka 195,1 triliun. Angka tersebut naik 5,3% dibandingkan realisasi investasi di tahun sebelumnya pada kuartal yang sama yakni sebesar 185,3 triliun. Seperti yang telah dibahas sebelumnya berdasarkan jangka waktunya investasi dapat dibagi menjadi dua kategori yakni investasi jangka pendek dan jangka panjang. Keduanya memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing, namun investasi apa saja yang tersedia dan menguntungkan? Berikut beberapa instrumen investasi yang cukup populer di Indonesia. Deposito. Sebenarnya deposito ini mirip dengan tabungan, risikonya yang rendah membuat deposito kerap dipilih investor pemula. Namun jika dibandingkan dengan tabungan ada dua hal yang membedakannya yakni tingkat bunga dan adanya waktu jatuh tempo. Suku bunga deposito lebih tinggi dibandingkan bunga tabungan biasa. Secara umum bunganya ada di kisaran 5-6% per tahunnya, ada juga beberapa bank yang menawarkan suku bunga lebih dari 6%. Semakin banyak uang yang Anda investasikan biasanya bunga depositonya juga semakin tinggi. Emas. Bagi Anda yang lebih tertarik dengan jenis investasi fisik dengan nilai intrinsik yang lebih jelas, emas bisa jadi pilihan yang cukup menarik. Sama halnya dengan deposito, risiko investasi emas juga rendah, nilainya cenderung stabil dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika ingin berinvestasi emas sebaiknya pilih emas batangan. Berbeda dengan emas perhiasan, nilai emas batangan ini murni dinilai dari beratnya. Anda juga harus menyiapkan tempat untuk menyimpan emas yang sudah dibeli. Untuk penyimpanan sendiri Anda bisa menyimpannya sendiri atau menyewa deposit box di bank. Properti. Investasi properti memiliki beberapa kesamaan dengan investasi emas. Ada benda fisik yang Anda beli di sini. Nilainya juga dipastikan terus mengalami peningkatan tanpa banyak fluktuasi. Selain itu risikonya juga terbilang rendah. Ada beberapa model investasi properti yang biasa digunakan. Cara yang paling sederhana adalah dengan membeli tanah, membangun properti di atasnya dan menjualnya saat harga dinilai sudah cukup tinggi. Sedangkan untuk cara kedua Anda bisa menyewakan properti untuk mendapatkan aliran pemasukan. Jangan lupa untuk mempertimbangkan risiko seperti kerusakan bangunan meski risiko investasi ini terbilang rendah. Properti adalah aset yang bisa rusak oleh waktu. Saham. Potensial namun berisiko tinggi, mungkin seperti itulah gambaran singkat mengenai investasi saham. Saham sebenarnya merupakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Saat Anda membeli saham pada dasarnya Anda membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan yang mengeluarkannya. Jadi semakin banyak saham yang Anda beli, maka semakin besar pula persentase kepemilikan perusahaan yang Anda dapatkan. Return investasi saham biasanya berasal dari dividen dan pertumbuhan nilai saham itu sendiri. Dividen sendiri diambil dari return yang diperoleh perusahaan. Reksadana. Secara sederhana reksadana adalah sebuah instrumen investasi di mana dana dari beberapa investor dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian diinvestasikan ke instrumen-instrumen investasi yang ada di pasar modal. Reksadana sendiri terbagi menjadi 5 jenis. Kelima jenis reksadana ini meliputi reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana indeks. Setiap jenis reksadana memiliki potensi dan risiko yang berbeda-beda. Untuk risiko terendah ada reksadana pasar uang, sedangkan untuk potensi return terbesar dengan risiko yang juga tidak kalah tinggi Anda bisa memilih reksadana saham. Itulah instrumen investasi yang cukup populer di Indonesia.